Halo Sobat Bola, jumpa lagi bersama Bola Wave Indonesia, sumber terpercaya untuk berita terkini seputar sepak bola, khususnya sepak bola tanah air. Kita mulai dari berita pertama. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji menolak untuk mengungkapkan secara detail siapa saja pemain yang dipanggil ke pusat latihan Timnas Indonesia untuk persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada Kamis, 29 Februari 2026, di Stadion Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, STIK, Melawai, Jakarta, Sumarji hanya menyatakan bahwa Timnas Indonesia telah memanggil 27 pemain untuk mengikuti pusat latihan yang dimulai pada 17 Maret 2024, sebagai bagian dari kesiapan menghadapi Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda akan bertanding melawan Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada 21 Maret dan bertandang ke Vietnam pada 26 Maret 2024. Meskipun tidak memberikan rincian mengenai nama-nama pemain yang dipanggil oleh Shin Tae-yong, Sumarji memastikan bahwa komposisi pemain tidak akan berbeda jauh dari skuad Timnas Indonesia yang berpartisipasi dalam Piala Asia 2023. Ada 27 pemain, kata Sumarji seperti yang dilaporkan oleh Superbowl.id dari bolasport.com. Pusat latihan akan dimulai pada 17 Maret, dengan pemain-pemain tiba di hotel pada sore hari, dan pada tanggal 18 Maret semua pemain sudah berkumpul. Pertandingan akan dimulai pada tanggal 21 Maret, katanya. Skuad tidak akan berbeda jauh dari yang berpartisipasi dalam Piala Asia 2023, tambahnya. Namun, Sumarji menegaskan bahwa ia tidak akan memberikan rincian nama-nama pemain yang dipanggil. Tunggu saja hingga 17 Maret, kita akan melihat siapa yang akan hadir, ujarnya. Dengan melawan Vietnam menggunakan skuad yang hampir sama dengan Piala Asia 2023, diprediksikan bahwa Timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk meraih kemenangan di kandang sendiri. Jika mampu meraih hasil maksimal dalam dua pertandingan melawan Vietnam, skuad Garuda akan merasa lega karena hanya memiliki dua pertandingan tersisa melawan Irak dan Filipina, yang keduanya akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Rizky Ridho telah menjadi pemain termahal di Timnas Indonesia U23 menurut estimasi nilai pasar Transfermarkt, dengan nilai sekitar 6,9 miliar rupiah. Bek tersebut, yang berasal dari Persija Jakarta, diharapkan akan menjadi tulang punggung tim sebagai palang pintu dalam perhelatan Piala Asia U23 2024 di Qatar, yang berlangsung dari 15 April hingga 3 Mei 2024. Sementara itu, Ivar Jenner menjadi pemain dengan nilai pasar tertinggi kedua setelah Rizky Ridho. Gelandang dari Jong Utrecht di Liga Belanda kasta kedua tersebut dinilai seharga sekitar 5,2 miliar rupiah. Jenner masih memiliki kontrak hingga tahun 2026, namun kemungkinan untuk dipromosikan ke FC Utrecht di Eredivisie tidak tertutup jika performanya dianggap layak dan dibutuhkan. Ivar Jenner sudah dua kali memperkuat Timnas Indonesia U23, keduanya dalam kualifikasi Piala Asia U23 2024 pada September 2023. Prestasinya cukup memuaskan dengan 1 gol dan 2 assist. Kemudian, keberadaan Alfeandra Dewangga sebagai pemain dengan nilai pasar tertinggi ketiga cukup mengejutkan. Bek dari PSIS Semarang tersebut dinilai seharga sekitar 5,2 miliar rupiah oleh Transfermarkt. Performanya yang meningkat bersama PSIS di Liga 1 Indonesia 2023-2024 turut menambah daya jualnya. Meskipun berperan sebagai bek, ia seringkali dimainkan sebagai gelandang bertahan atau fullback kiri. Di urutan keempat, kita temukan Marcelino yang baru berusia 19 tahun. Meskipun begitu, nilai pasar pemain tersebut sudah mencapai 5,2 miliar rupiah. Ini membuatnya menjadi pemain termahal keempat di Timnas Indonesia U23 setelah Rizky Ridho, Ivar Jenner, dan Alfeandra Dewangga. Prestasinya di divisi kedua Liga Belgia turut membantu meningkatkan nilai pasar Marcelino. Kemungkinan nilai pasar tersebut terus meningkat jika ia terus berkembang dan mendapatkan waktu bermain yang konsisten di Eropa. Kelima, Ramadan Sananta masih belum terlalu terpakai di timnas senior. Namun, bomber asal Persis Solo tersebut adalah predator utama dan menakutkan di Timnas Indonesia U23. Sananta sudah 6 kali membela Timnas Indonesia U23. Dari jumlah itu, striker berusia 21 tahun ini membukukan 3 gol. Adapun, di timnas senior, ia mendulang 4 gol dari 8 partai.
Sananta bisa menjadi penyerang timnas senior untuk jangka waktu yang panjang. Namun, ex-PSM Makassar dan Persikabo 1973 ini perlu menjaga tubuhnya dari hantu cedera. Dalam sebuah langkah menarik, penyerang FC Utrecht, Ola Romeni, baru-baru ini memasang gambar jam pasir di cerita Instagramnya, menciptakan kehebohan di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Tindakan tersebut pun menjadi bahan spekulasi apakah Romeni sedang merencanakan langkah besar untuk bergabung dengan timnas Indonesia melalui proses naturalisasi. Belakangan ini, nama Ola Romeni telah menjadi perbincangan hangat di dunia sepak bola Indonesia. Kabar mengenai minat PSSI untuk mengaturalisasinya semakin santer terdengar. Sebagai seorang pemain dengan keturunan Indonesia dari sang nenek, Romeni dianggap memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu aset berharga bagi timnas Indonesia. Prestasinya dalam Liga Belanda Eredivisie musim lalu juga tidak bisa dipandang remeh. Dengan mencetak 11 gol ketika membela FC Emmen, Romeni telah membuktikan kualitasnya sebagai seorang penyerang yang handal di level tersebut. Meskipun musim ini, ia baru berhasil mencetak 1 gol dalam 13 pertandingan bersama FC Utrecht, hal ini tidak terlalu mengherankan mengingat perlu waktu adaptasi untuk bermain di klub baru. Namun demikian, potensi Romeni untuk memperkuat timnas Indonesia masih sangat besar. Hal ini diperkuat dengan adanya interaksi di media sosial antara Romeni dengan beberapa pemain timnas Indonesia lainnya, seperti Martin Paes dan Ragnar Oratmangoen. Bahkan, Romeni baru-baru ini meninggalkan komentar di unggahan terbaru Ragnar Oratmangoen, menimbulkan spekulasi bahwa kemungkinan besar dia akan bersedia memperkuat timnas Indonesia. Jika prediksi ini benar, dan Romeni diumumkan sebagai bagian dari timnas Indonesia oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada FIFA Matchday Maret 2024, diharapkan dia akan siap berkontribusi saat timnas Indonesia menghadapi Irak dan Filipina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 6 dan 11 Juni 2024. Kemenangan dalam pertandingan tersebut sangat vital bagi timnas Indonesia, terutama setelah hasil yang kurang memuaskan dalam pertandingan melawan Vietnam pada Maret 2024. Sehingga, peran Romeni dalam tim akan menjadi krusial dalam upaya timnas Indonesia untuk memastikan tempat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Semua mata akan tertuju pada bagaimana Romeni akan beradaptasi dengan tim serta bagaimana kontribusinya akan membantu tim mencapai tujuan besar tersebut. Erick Thohir selaku Ketua Umum, Ketum, PSSI pernah mengatakan ke awak media jika berusaha sekeras mungkin agar proses naturalisasi Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen bisa selesai di pertengahan bulan Maret. Jika semua berjalan lancar sesuai rencana, jelas kehadiran 3 pemain ini akan semakin memperkuat timnas Indonesia. Sudah bukan menjadi rahasia lagi jika sekarang PSSI tengah disibukkan dengan rangkaian proses naturalisasi beberapa pemain keturunan Indonesia. Setidaknya jelang lawan Vietnam nanti ada 3 pemain keturunan tambahan yang bisa membela timnas Indonesia. Total 3 pemain itu adalah Nathan Choyaon, Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen. Khusus untuk Nathan Choyaon tinggal melakukan sumpah warga negara Indonesia, WNI, dan pindah federasi. Sekian informasi sepak bola dari kami untuk hari ini, pantau terus informasi dari Bola Wave Indonesia. Dukung terus sepak bola nasional, terima kasih dan sampai jumpa.